Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak, ini adalah pertemuan perdana kita ya, khususnya di mata pelajaran kajian hadis di SMP IT Permata Bunda IBS. Baiklah, di sini kita akan membahas hadis yang pertama dengan tema niat kunci diterimanya amal, di dalam kumpulan hadis arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Namun sebelum kita membahas hadis pertama ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit tentang apa itu pengertian hadis, kenapa disebut hadis arba'in. Yang pertama, hadis menurut bahasa. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Ini menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Kemudian hadis menurut syara atau istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, ataupun ketetapan atau pengakuan dari beliau. Jadi apapun itu yang langsung bersumber dari Nabi SAW. Selanjutnya, apa itu arba'in? Yaitu arba'in adalah bahasa Arab ya, yang artinya 40. Namun sebenarnya isinya adalah 42 hadis. Kemudian An-Nawawi adalah ini diambil dari nama penulis kitab hadis ini yang memiliki nama lengkap Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus ya. Kedua tempat tersebut ini kemudian menjadi nisbat nama beliau An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Baiklah, setelah mengetahui tentang pengertian hadis arba'in, kita lanjut bersama membahas hadis yang pertama ya. Kita mulai dengan membaca teks dan terjemah hadis terlebih dahulu. Jadi silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya menuju dunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang hendak ia nikahi, ia akan mendapatkan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian kita membahas tentang sababul wurud atau sebab munculnya atau timbulnya hadis ya. Jadi di sini dikisahkan awal mulanya adalah sebab munculnya hadis ini adalah pada peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Para sahabat melaporkan seseorang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah hanya untuk menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ya, secara lahiriah apa yang ia lakukan sama dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat ya, yaitu berhijrah. Namun niat dan tujuannya ternyata berbeda. Orang tersebut hijrah ke Madinah bukan karena Allah dan mencari ridhonya,
tetapi ia melakukannya semata-mata untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, berbeda dengan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Ya, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dengan niat ikhlas karena Allah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, balasan yang mereka dapatkan pun berbeda. Orang yang hijrah dengan tujuan untuk menikahi Ummu Qais memperoleh balasan, yaitu bisa menikahi Ummu Qais saja, sedangkan para sahabat mendapatkan pahala yang besar dari hijrahnya ke Madinah. Karena perbuatannya itu, orang tersebut mendapatkan julukan Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais. Ya, ini adalah salah satu kisah sebab timbulnya hadis. Kisah kedua adalah tidak beramal tetapi mendapatkan pahala. Kok bisa? Nah, ini kisahnya. Jadi dikisahkan dalam hadis bahwa tatkala Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, maka beliau menyampaikan sebuah informasi kepada para sahabatnya yang ikut berperang, yang artinya, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang bila kalian menempuh perjalanan atau melewati lembah, niscaya mereka selalu beserta kalian. Para sahabat pun terheran-heran seraya bertanya kepada beliau, apakah mereka berada di Madinah ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, mereka ada di Madinah. Mereka sudah berniat ikut perang, hanya saja mereka terhalang oleh uzur. Ya, kisah ini menginformasikan kepada kita bahwa ada beberapa orang di Madinah yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. Satu hal yang patut kita perhatikan di sini adalah mereka sebelumnya sudah memiliki niat yang kuat untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Tetapi Allah menakdirkan mereka sakit atau terhalang suatu kepentingan sehingga mereka tidak bisa berangkat perang. Melihat keadaan tersebut, maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa meskipun orang-orang tersebut tidak ikut dalam perang Tabuk, namun mereka tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah, sebagaimana pahala yang didapatkan oleh para sahabat yang ikut berperang. Nah, kisah ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya niat yang baik sebelum melakukan suatu amalan. Manfaatnya, walaupun kita tidak mampu melakukan amalan yang sudah kita niatkan tersebut karena uzur seperti sakit atau yang lainnya, maka Allah dengan rahmatnya yang luas akan tetap memberikan pahala kepada kita. Contohnya, kita sudah berniat untuk puasa Senin Kamis, namun sebagai perempuan tiba-tiba udah puasa siang hari, ternyata uzur haid, maka dia akan tetap dicatat sebagai orang yang berpuasa walaupun dia sudah batal. Ya, kenapa sih harus niat dulu yang dibahas di hadis arba'in ini? Anak-anak, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah beribadah kepadanya. Ya, hanya ibadah kepadanya, tiada yang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa separuh dari ibadah tersebut? Ya, separuhnya adalah hadis ini, karena ia menjelaskan pentingnya niat ikhlas yang menjadi timbangan amalan batin. Dan separuhnya lagi adalah hadis kelima, belum kita bahas ya, insyaallah akan kita bahas di semester ini, hadis kelima insyaallah, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebagai amalan lahir. Ya, kedua hal ini merupakan kunci diterimanya ibadah seseorang. Dari sinilah meluruskan niat adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu niat. Menurut istilah fikih, niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatan. Dan menurut para ulama, fungsi niat adalah yang pertama, untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ya, jadi
fungsi niat ini untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya kita memiliki kebiasaan duduk di masjid misalnya. Ini bisa diniatkan untuk sekadar istirahat sebagai bentuk kebiasaan. Namun bisa juga untuk beribadah, yaitu dengan niat beriktikaf. Jadi yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan, mendapat pahala atau tidak adalah niat, ya. Kemudian selain itu, niat juga berfungsi sebagai untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah lainnya. Contohnya ialah ketika kalian mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini bisa merupakan sholat subuh ataupun sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Maka yang membedakan antara keduanya adalah niat. Jelas ya? Kemudian amal perbuatan manusia jika dikaitkan dengan niat itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Yang pertama adalah maksiat, ya. Perbuatan ini tidak berubah statusnya lantaran niat. Jadi misalnya orang mencuri uang dari bank dengan niat ia pergunakan untuk membangun masjid. Niat orang tersebut memang baik, tapi hal itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap perbuatan maksiat yang ia lakukan, yaitu mencuri. Ia tidak mendapat pahala dari Allah, bahkan sebaliknya akan mendapat balasan dosa dari kemaksiatan yang ia lakukan. Walaupun sebenarnya niatnya baik, tapi cara memperolehnya dengan perbuatan maksiat, maka tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah ketaatan, ya. Ketaatan bisa membuahkan pahala, bisa pula mendatangkan dosa. Ia akan membuahkan pahala jika orang melakukannya dengan niat ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Namun, bila ia melakukannya karena pamer atau riya, maka ketaatan itu berubah menjadi perbuatan maksiat. Contohnya, ada orang yang berinfak 10 juta misalnya untuk pembangunan masjid dengan niat agar dianggap sebagai seorang dermawan, maka perbuatan ini tidak membuahkan pahala, bahkan mendatangkan dosa. Lain halnya bila infaknya ia niatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka ia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah, ya. Jadi berinfak adalah sesuatu perbuatan yang baik, suatu ketaatan yang baik, namun dia akan jadi dosa dan tidak diterima pahalanya apabila niatnya adalah salah. Yang ketiga adalah mubah. Jadi mubah adalah suatu amalan yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang dalam Islam. Perbuatan ini dapat berubah menjadi amalan yang mendekatkan diri kepada Allah jika disertai dengan niat yang baik. Pun sebaliknya, ia juga bisa menjadi amalan biasa yang tidak mendatangkan pahala. Jadi alangkah ruginya orang yang melakukan amalan-amalan mubah tapi tidak meniatkan kebaikan di dalamnya. Contohnya, seseorang yang tidur di malam hari misalnya, jika ia niatkan untuk istirahat, maka ia hanya mendapatkan istirahatnya saja, ya, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Namun jika tidurnya ia niatkan untuk istirahat dan sarana untuk menyegarkan jiwa sehingga dapat melakukan ibadah dengan baik di waktu malamnya atau bangunnya nanti, maka ia akan mendapatkan pahala dari tidurnya, ya. Selanjutnya kita ke penjelasan teks hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi maksudnya adalah setiap perbuatan disesuaikan dengan niat pelakunya, baik mengenai sah atau rusaknya maupun kesempurnaan atau kekurangannya. Orang yang melakukan suatu ketaatan dengan setengah hati, maka pahala yang akan didapatkannya pun akan berkurang. Sebaliknya, orang yang beribadah dengan sepenuh hati, maka ia pun akan memperoleh pahala yang sempurna. Selanjutnya,
Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis satu ini, yang artinya siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, ya, ialah seseorang akan mendapatkan balasan berdasarkan apa yang ia niatkan, sementara pahalanya menjadi tanggungan Allah. Contohnya contoh orang misalnya ya, ambil saja seorang pelajar yang mencari ilmu. Jika niatnya belajar ialah mencari keridhaan Allah, maka selain akan mendapatkan ilmu dan ijazah, ia juga akan mendapatkan pahala. Namun jika niatnya belajar hanya untuk memperoleh ijazah, maka ia pun hanya mendapatkan ijazah dan tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Niat dari awal tadi. Kemudian kita ke pelajaran dari hadis ya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya atau tidaknya suatu amal perbuatan ya. Jadi apapun itu, amalan mubah, amalan ketaatan harus disertai dengan niat. Kemudian manusia akan diberi pahala atau terhalang dari mendapatkan pahala atau bahkan mendapatkan dosa sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang mubah bisa menjadi bagian dari ketaatan jika diniatkan sebagai bentuk kebaikan. Karena apa tadi? Mubah itu sesuatu yang tidak dilarang. Jadi ketika mengerjakannya tidak apa, meninggalkannya pun tidak apa-apa. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika mengerjakan sesuatu yang mubah tidak mendapatkan nilai pahala. Kemudian yang keempat, hadis ini mengajarkan untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan ibadah supaya mendapat pahala di akhirat serta taufik dan keberuntungan di dunia ya. Yang terakhir adalah waktu niat adalah pada awal ibadah seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram dalam haji. Mungkin sampai sini yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.